الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Jamaah sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sholat isya dan nantinya dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya ketika kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka di kesempatan yang mulia ini kita patut untuk mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang manusia sudah sepatutnya dalam hidup ini kita menginginkan yang terbaik, yang paling berkualitas, yang paling berbobot. Sebagai fitrah manusia, sebagai contoh mungkin, ketika kita ingin memiliki sebuah mobil, maka kita akan memilih mobil yang benar-benar berkualitas, yang aman, yang baik untuk kita miliki nantinya. Begitupun mungkin rumah, kita akan membangun atau membeli rumah yang sebaik mungkin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tarik dalam bulan Ramadan ini, tentunya dalam menjalankan puasa, maka sepatutnya juga kita hendaknya untuk mengharapkan yang terbaik dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam puasa kita berharap puasa kita benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan allazina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yakni amal yang terbaik, amal yang berkualitas, amal yang berbobot. Maka mari kita berlomba-lomba dalam
Ramadan ini dalam menjalankan puasa ini menjadikan puasa yang berkualitas, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Maka menurut Syekh Fudail bin Iyad, ada dua hal yang dapat menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah tepat. Bagaimana yang dimaksud dengan ikhlas? Yakni dalam menjalankan puasa ini, dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, hendaklah kita niatkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pun juga diterangkan bahwasannya segala amal perbuatan kita, ibadah kita, itu adalah tergantung dengan niat kita. Ketika niat kita mengharapkan ridha Allah, maka itu yang akan kita dapat. Tapi akan tetapi apabila niat kita untuk dunia, maka itu pun yang akan kita dapat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ikhlas ini pula, Allah juga dengan ampunan yang dijanjikan Allah bagi orang yang berpuasa, tidak serta-merta ampunan ini akan didapatkan semua orang, tetapi hanya didapatkan bagi orang yang menjalankan puasa dengan ikhlas. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW melalui hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Di samping itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu pun kita sudah dibantu. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa ini merupakan amalan yang batin, sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain apakah kita berpuasa atau tidak. Beda dengan kita sholat mungkin jamaah. Kita sholat dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita tumbuh rasa tidak niat mengharapkan ridha Allah, itu berpotensi lebih besar jamaah. Karena ibadah sholat bisa dilihat oleh orang lain. Akan tetapi kalau ibadah puasa, mungkin kita tidak mengetahui orang tersebut sedang berpuasa atau tidak. Maka kita patut bersyukur pula. Ibadah puasa ini sejatinya juga membantu menumbuhkan rasa ikhlas. Selain itu, jamaah yang berbahagia, menurut Fudail bin Iyad tadi bahwasanya untuk menjadikan puasa kita berkualitas adalah ikhlas dan tepat. Bagaimana tepat ini? Yang dimaksud tepat di sini adalah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan rukun, syarat,
dan tata pelaksanaannya yang sudah diatur oleh agama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini hendaklah marilah kita berlomba-lomba untuk menjadikan segala ibadah di bulan Ramadan kita menjadi ibadah yang berkualitas. Sedekah kita maksimalkan. Salat kita juga yang kita berikan yang terbaik. Puasa kita berikan yang terbaik dan lain sebagainya. Sehingga nantinya jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir mungkin jamaah yang berbahagia, saya sebagai imam pengganti yang pada saat ini adalah dijadwalkan Ustadz Aziz Maulana Ahsan yang berhalangan hadir, dan insya Allah nanti akan saya gantikan untuk imam. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan jamaah yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat iftidah.